80% kecelakaan mobil itu disebabkan oleh rem blong dan juga kelalaian manusia nih, based on datanya KNKT. Nah, kenapa sih rem bisa blong? Kita akan bahas di video ini. Stay tune. Halo Sobat Seva, welcome back di video yang bersama dosen otomotif kita nih, Pak Dadi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Akhirnya nih Pak, konten kita punya nama Pak. Alhamdulillah. Setelah sekian lama. Tanpa nama. Tanpa nama, unknown gitu ya. Sekarang kita udah punya nama nih. Jadi konten kita nih bareng Pak Dadi, namanya adalah Di Balik Mesin. Nah, kita akan bahas seputar hal-hal teknis di dunia otomotif. Dan tentunya bersama pakar otomotif kita nih yang udah megang mobil dari tahun 94 ya Pak ya? Megang doang ya? Oh kalau megang mungkin lebih lama lagi Pak ya? Cuman kalau ngotak-ngatik mobil, ngoprek-ngoprek mobil udah jago banget ya kalau Pak Dadi nih. Jadi welcome to Di Balik Mesin bersama gue Raffi dan juga Pak Dadi. Oke, sesuai dengan obrolan kita sebelumnya nih Pak, bahwa kali ini kita akan bahas tentang komponen yang penting banget nih buat keselamatan kita. Karena kita tahu ya Pak, beberapa waktu kebelakangan ini ada beberapa kejadian yang disebabkan oleh malfungsinya si komponen rem ini nih Pak. Prihatin ya? Kita turut prihatin ya Pak ya. Semoga semuanya diberi keselamatan gitu ya, kesehatan. Dan kita nih Pak dan Sobat Seva yang lain tuh selalu diberi keselamatan dan keamanan di jalan raya ya Pak ya. Amin. Oke, nah sebelumnya mungkin kita akan bahas nih, itu kan terjadi karena adanya mungkin perawatan yang nggak benar gitu ya Pak ya, atau ada miss di komponen remnya. Nah sebelum kita bahas ke sana mungkin kita kenalan dulu nih Pak sama yang namanya komponen-komponen yang ada di sistem pengereman. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, untuk pengereman sendiri itu ada apa aja sih? Ya oke. Salah satu komponen yang penting di mobil ya, kendaraan lah kalau soalnya ngomong ya, nggak mobil doang ya. Truk dan lain-lain sebetulnya itu adalah sistem perlambatan. Kalau saya bilangnya bukan sistem rem, tapi sistem perlambatan. Kenapa? Sebetulnya kalau kita taunya, kalau yang biasa bawa mobil taunya cuma rem doang kan. Betul. Tapi sebetulnya di mobil-mobil yang besar, truk, bus dan lain-lain itu ada beberapa mekanisme sebetulnya untuk perlambatan tersebut gitu. Jadi rasanya ini yang harus diketahui sama banyak orang ya, bahwa teknologi itu udah makin canggih ya, berkembang ya, sehingga si mekanisme untuk perlambatan truk, bus itu makin banyak. Mungkin sebetulnya di mobil biasa ya, terutama mobil hybrid ya, itu juga ada mekanisme perlambatan. Nggak tahu kan? Oh iya, apa tuh Pak? Nggak tahu kan? Ya udah nanti deh. Oke, nanti kan kita bahas ya. Karena untuk jenis-jenis perlambatannya sendiri nih, mobil juga banyak jenis ya Pak ya. Yeah. Kayak tadi ya di mobil kecil, di mobil hybrid, bahkan di mobil-mobil angkutan atau bus gitu ya. Nah untuk jenis-jenisnya sendiri deh Pak, itu ada apa aja sih Pak? Oke, yang kita tahu sebenarnya rem. Ya. Kalau rem itu kan sebetulnya menggunakan friksi atau gesekan untuk memperlambat mobil. Jadi kita tahu injek rem atau rem tangan itu menggunakan friksi. Tapi kalau di truk itu sebenarnya ada macam-macam. Ada yang namanya perlambatan, sistem perlambatan yaitu retarder. Retarder, ada exhaust retarder, ada compression retarder, ada hydraulic retarder. Nah kalau yang hybrid saya bilang itu sebetulnya electrical retarder. I see. Sebetulnya kita nggak pernah nyebut kayak gitu. Kayak dinamo deh bos. Dinamo di sepeda. Kalau dinyalain gitu ya, kerasa berat nggak? Berat. Nah sama sebetulnya. Jadi dia pada saat si hybrid itu melakukan regenerasi energi menjadi listrik, itu dia melakukan perlambatan juga mobil. Jadi sebenarnya pada saat mobil hybrid itu ngerem, nggak langsung sebetulnya si rem friksi itu bekerja. Gitu. Jadi si perlambatan akan dilakukan oleh
Dinamo tadi. Oke. Nah, tapi itu memang nggak banyak digunakan sih. Semacam engine brake mungkin ya Pak? Semacam engine brake. Oke, nah kalau tadi tuh yang di kendaraan besar nih Pak, itu mungkin orang-orang kan nyebutnya rem angin gitu kan ya? Ya, sebenarnya kalau rem angin itu rem yang masih pakai friksi juga, tapi dia aktuatornya kombinasi antara hidrolik sama tekanan udara. Oke. Jadi kalau dilihat di belakang itu kan, di belakang truk nih, suka ada yang gendol-gendol depan tuh di samping gardan. Nah itu yang aktuatornya sebetulnya untuk menggerakkan si kanvas rem. Gitu. Jadi bukan hanya hidrolik, tapi di perpaduan antara hidrolik sama tekanan udara. Tekanan udara ya, nah, ada kompresor gitu. Kalau yang kita tahu mobil truk ya, pada saat turunan ada suara ces, nah itu retarder tuh. Oke. Jadi dia memperlambat dengan menggunakan kompresi piston atau menggunakan exhaust, exhaustnya ditutup, atau ada juga yang pakai hidrolis. Ini macam-macam tergantung truknya. Nah, yang penting sekarang sebenarnya banyak dari driver yang nggak tahu, gitu ya. Taunya rem aja. Oke. Kenapa kok? Terus kalau rem aja apa salahnya? It's okay kalau kondisinya ideal semua. Tapi pada saat misalnya turunan, beban berat, licin dan lain-lain, itu sebenarnya peran retarder jadi penting gitu. Karena kalau hanya rem aja, mana bebannya itu akan direm semua. Iya. Ya, nanti kita bahas kenapa kok rem bisa blong. Tapi pertama kita bahas dulu sebenarnya apa sih komponen-komponen dari perlambatan itu, bukan hanya melulu rem. Iya. Karena kan yang kita tahu cuman ya kalau nggak disc brake tromol gitu. Kalau di sepeda tuh ada yang namanya torpedo gitu kan, yang dibelakangin dikit gitu. Jadi emang ternyata tuh jenisnya banyak banget Sob untuk si sistem perlambatan ini. Kalau untuk komponen-komponennya sendiri nih Pak, tadi kan kita udah bahas jenis-jenisnya ya. Nah, sementara tadi jenisnya banyak tuh, dan pasti kan setiap masing-masing tuh dia punya komponen yang berbeda-beda gitu. Atau justru ada satu komponen yang emang inline gitu ya. Nah itu bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Ya, komponen rem sebenarnya lebih sederhana ya dibandingkan yang lain. Jadi komponen yang paling banyak kita ketahui tentu saja pedal rem. Pedal rem, oke. Ya. Yang kita injek tuh ya Pak ya. Pedal rem, kemudian ada master cylinder. Di mana si master cylinder itu yang akan membagi tekanan dari hidrolis yang ditekan sama si pedal itu ke remnya. Rem di masing-masing roda ya. Dan tentu saja ada pipa-pipanya untuk hidrolisnya selang rem tuh ya Pak ya. Selang rem, pipa rem. Terus di ujungnya ada aktuator ya, ada piston yang digerakkan oleh si hidrolis itu, dan nanti si piston itu akan menggerakkan kanvas rem, menekan kanvas tromol rem gitu, Pak, menekan. ya. Jadi mereka akan membuat gesekan antara si kanvas atau tromol rem tersebut dengan si komponen disknya atau tromolnya. Iya. Nah, kalau booster rem itu Pak? Oh ya, booster rem itu berfungsi untuk membantu pada saat penekanan pedal rem. Jadi dia menggunakan booster itu vakum ya, menggunakan vakum dari mesin supaya si pedal rem lebih enteng. Coba kalau pernah ngerasain lagi boosternya nggak berfungsi, remnya akan berat sekali. Bagel. Orang bagel. Tapi sebetulnya itu hanya kejadian booster itu berfungsi untuk mobil bensin. Diesel nggak ada? Nggak ada. Karena mobil diesel itu nggak pakai throttle. Iya. Jadi nggak ada vakum. Iya. Makanya mereka pakai komponen untuk membangkitkan tekanan udara, dan tekanan udara itu akan yang bantu justru. Jadi kalau tadi vakum, ini malah tekanan udara. Tapi outputnya kurang lebih sama Pak, sebagai outputnya booster sama, juga. Sebagai gitu booster. Sebagai penambah ya, daya. Itu tadi yang disebut sebagai rem angin. Rem angin. Jadi tadi tuh kita udah bahas tuh komponen-komponen rem. Terus ada lagi tadi kan kampas rem tuh macam-macamnya juga banyak ya Pak. Ada yang brake shoe, ada yang brake pad gitu ya. Nah, kalau brake pad itu yang disc ya Pak ya? Brake pad untuk disc, brake shoe untuk yang tromol. Untuk yang tromol, itu bentuknya juga beda, nanti akan kita tampilkan di sini. Gitu. Jadi itu dia untuk komponen secara sederhana lah Pak ya.
tentang komponen rem, Sob. Oke Pak, masuk ke pembahasan utama kita nih. Kemudian kenapa rem itu tuh bisa blong gitu Pak? Karena kalau saya secara awam nih Pak, mikirnya let's say kejadian yang truk remnya blong gitu ya. Pasti kan pas dia jalannya pelan-pelan dia ngerasain remnya berfungsi aja gitu kan. Dia keluar parkir rest area segala macam, itu remnya berfungsi aja gitu. Nah kenapa bisa kejadian ketika lagi jalan remnya tiba-tiba nggak fungsi gitu Pak? Ya oke. Kebanyakan dari rem blong sebenarnya faktor manusia sih. Oke. Karena dia nggak tahu cara mengoperasikan tadi sistem perlambatan, kapan dia pakai misalnya exhaust retarder, kapan dia pakai misalnya compression retarder dan lain-lain, dan kapan dia pakai rem. Oke. Dia pakai kebanyakan dari blong itu karena dia pakai remnya berlebihan. Oke. Kok berlebihan ya? Emang fungsinya kan buat itu kan. Gini, kita harus sadari bahwa rem itu gesekan ya, akan menimbulkan panas. Iya. Oke. Betul. Nah, si kanvas rem atau permukaan gesekan itu kalau panas dia akan berkurang efisiensinya. Oke. Satu. Iya. Kedua, kalau panas juga, panas itu akan diteruskan ke hidrolisnya, ke minyak remnya. Nah, minyak rem itu sebenarnya punya titik didih. Oke, iya. Jadi kasarnya kalau terlalu berlebihan, maka si minyak rem akan mendidih. Oke. Akan timbul namanya vapor lock. Jadi mendidihnya bukan di masternya, tapi di pipanya. Di selangnya. Di selangnya. Jadi dia ada vapor. Oke. Nah, diinjak seperti apa? Dia nggak akan nerusin daya gitu ke piston. Nah, itu yang paling sering terjadi. Bukan hanya untuk truk, bahkan untuk mobil-mobil penumpang. Yang otomatis terutama, yang pada saat dia turun dari pegunungan, dia tetap aja pakai D, pakai rem, nggak pakai engine brake, itu bisa kejadian. Terutama kalau satu komponen rem tidak diperiksa, tidak dipelihara, tidak di-maintain, tidak diganti berkala, minyak rem juga tidak diganti berkala atau diperiksa. Oke, kalau misalkan boleh saya simpulin berarti kesalahan utamanya adalah karena ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan atau abai ya penggunanya ya. Oke. Terhadap perawatan, terhadap bagaimana cara menggunakan. Karena tadi begitu dijelasin sama Pak Dadi, akhirnya kenapa bisa blong gitu ya, karena lebih apalagi muatannya berat, medannya turun dan licin gitu. Kenceng lagi gitu, jadi deselerasinya maksimal, semuanya panas dan ya akhirnya ngerusak seal-sealnya juga Pak yang ada. Bukan seal sebenarnya. Ke komponen friksi atau si minyak remnya sendiri. Minyak remnya mendidih. Itu yang paling sering terjadi. Vapor lock namanya. Oke. Karena begitu abis kejadian pas dicek ya minyak remnya udah dingin lagi. Udah dingin lagi. Jadi kayak normal aja gitu Pak. Jadi kayak normal aja. Jadi emang bener-bener kejadiannya tuh momentum ya Pak. Bukan emang dari berangkat rusak. Iya, jadi harus udah ngerti lah kapan dia harus jalan, kecepatan berapa, kapan dia harus pakai komponen-komponennya, kapan dia tahu bahwa remnya ini udah berkurang efektivitasnya segala macam. Bahkan kalau di tanjakan kayak misalnya di Cipularang ya, kan sebenarnya ada fasilitas untuk pengereman yang gravel naik gitu, ya, gravel naik ya. Kalau dia udah ngerasa kayak gitu, dia mending berusaha untuk ke arah sana gitu. Atau kalau misalnya ada kejadian gitu, minggir, ya berusaha untuk cari tempat berhenti yang aman gitu. Karena itu setelah mobilnya berhenti, kondisi normal dingin, ya itu remnya akan bekerja. Ya, walaupun demikian itu minyak rem itu memang sifatnya itu akan turun selalu titik didihnya. Jadi memang harus berkala diganti. Karena makin lama makin gampang karena panas karena dia mengikat udara, uap air. I see. Dan akan menurunkan titik didih. Karena tadi akhirnya terjadi vaporization tadi Pak ya, karena ada vapor lock tadi ya. Uap air. Gitu Sob. Jadi ini penjelasannya sederhana dan mudah dimengerti nih. Karena saya sebagai orang awam juga mikirnya gitu Pak, apakah emang rem blong itu dari berangkat udah blong ya ngapain dipakai gitu kan? Sebenarnya alasan paling gampang itu. Tapi kalau menurut saya bukan faktor remnya, tapi faktor abai orangnya. Itu makanya kita harus selalu berhati-hati lah di jalan ya Pak ya. Jaga jarak aman, apalagi kalau tadi ya cuaca lagi nggak bener, medannya mendingan agak terlambat sedikit tapi kitanya selamat gitu ya Pak.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perawatan komponen rem. Nah, sebenarnya kan tadi juga selain manusianya, terus momentumnya, pasti kan ada faktor dari si komponennya yang udah nggak prima lagi ya Pak. Akhirnya terjadi remblong gitu, situasi remblong. Nah, supaya komponen itu bisa tetap prima, walaupun ya emang ada usia pakainya gitu Pak, itu gimana nih cara merawatnya Pak? Oke. Kalau rem itu sebetulnya yang paling penting yang tadi saya bilang minyak rem itu berkala diganti. Karena makin lama nggak diganti, titik didihnya makin turun dan kemungkinan untuk vapor lock makin tinggi. Kedua, kanvas rem sama brake pad ya. Brake shoe dan brake pad itu baiknya juga diperiksa ketebalannya, apakah si kanvasnya udah mulai brittle ya, getas. Iya, getas ya. Nah, itu juga baiknya diganti kalau memang seperti itu, atau tipis. Tipis juga pengaruh. Dan selain itu ya mungkin dirasain aja pada saat kalau karet-karet misalnya master rem kan agak susah ya diperiksanya ya. Tapi kalau biasanya itu udah mulai kerasa pada saat kita mulai nyetir, ini ada gejala agak nggak enak nih di remnya. Itu better diganti. Kalau saya pengalamannya bocor Pak dari seal masternya, jadi minyaknya habis, remnya ngunci. Itu juga diperiksa berkala tuh minyak rem tuh. Ya. Level minyaknya gitu terus diperiksa, terus kayak seal-sealnya ada bocor, make sure. Soalnya kan dia banyak sambungan ya Pak ya kalau rem itu kan. Ya. Itu mesti diperiksa juga tuh. Tapi itu gampang kelihatan ya. Gampang kelihatan. Cuman karena di balik kap mesin, jadi kadang-kadang orang tadi kata ada abai, jadi karena nggak diperiksa minyak remnya. Padahal harganya juga nggak seberapa lah minyak rem gitu. Minyak rem itu memang kan rekomendasinya kalau untuk mobil biasa tuh 40.000 diganti. Tapi banyak orang yang nggak ganti. Dikuras rem nggak ya? Iya dikuras, karena ya itu tadi titik didihnya kan makin turun dan itu bahaya banget. Iya, setuju Pak, setuju. Jadi jangan cuma oli mesin aja yang diganti, oli transmisi. Ini ada oli rem juga nih, minyak rem. Brake oil juga harus diperhatiin karena terkaitnya dengan ngomongnya brake fluid bukan brake oil. Brake fluid ya benar, karena kayak power steering fluid gitu ya Pak. Brake fluid namanya. Koreksi yang pada dini. Nah, berarti kalau misalkan tadi nih komponen-komponennya, satu lagi, pastiin pakai komponennya itu yang orisinil ya Mbak ya. Iya. Jangan pakai yang imitasi deh, karena bahaya banget. Ada kejadian Pak, itu remnya posisinya lagi dipakai yang lumayan heavy gitu, kayak ngerem mendadak gitu. Karena dia pakai imitasi, si padnya sama dudukannya tuh lepas gitu Pak. Udah pernah pengalaman juga saya. Pas dulu Pak, saya juga pernah. Jadi kalau pakai yang imitasi itu bahayanya gitu, lepas loh, dari kan dia tatakannya besi ya Pak ya, besi terus baru keramiknya gitu. Nah itu lepas, jadi mobilnya nggak ngerem, itu bahaya banget. Lagi kenceng, jadi pastiin pakai produk-produk yang emang udah terjamin keasliannya dan perawatannya juga dilakukan secara berkala gitu Oke, last question nih Pak. Kalau misalkan amit-amit gitu ya, kita ada di situasi rem kita nggak berfungsi nih ketika kita lagi berjalan atau kita lagi mau deselerasi gitu ya. Nah itu sebaiknya apa yang kita lakukan Pak? Ya berusaha untuk engine brake ya, mengurangi kecepatan dengan menggunakan mesin atau pakai rem tangan, walaupun jangan mendadak ya, pelan-pelan gitu. Karena rem kaki kan udah nggak berfungsi, rem tangan masih difungsi biasanya. Dan deselerasi pelan-pelan, jangan panik. Dan berusaha ke cari jalan yang lowong ya Pak ya. Kayak misalkan di tol coba ke bahu gitu ya, bahu, atau tadi kalau tadi pada dibilang ada emergency kayak gravelnya gitu ya, apa yang biasanya nanjak, itu mobil sih udah pasti berhenti ya, tanjakan lumayan terjal gitu. Jadi jangan panik sih Pak ya kalau kayak gitu ya. Jangan panik. Tapi yang paling penting adalah dicegah, seperti yang tadi saya bilang. Keselamatannya, cara nyetirnya, komponennya, pokoknya semua tuh harus diperiksa, apalagi mau jalan jauh ya Pak. Dan bawa muatan tuh ngeri Pak kalau ngelihat kejadian-kejadian kemarin tuh Pak. Masalahnya sampai ada korban jiwanya gitu, yang kita juga turut prihatin ya Pak atas kejadian laka lantas yang disebabkan sama remblong kemarin gitu. Oke Sobat Seva, sekian dulu video di balik mesin kali ini. Ini
video pertama kita yang akhirnya ada namanya. Ada namanya. Di Balik Mesin. Selamat buat Sobat Sevai yang terpilih nih ideation-nya untuk usul nama konten kita nih. So, terima kasih banyak Pak Dadi atas sharing dan juga waktunya. Sukses terus buat Pak Dadi. Amin. Kemarin baru ulang tahun nih beliau nih. Jadi mudah-mudahan ngingetin dong, makin tua gue. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur nih Pak ya. Amin. Oke Sobat Seva, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif lainnya dari kita nih. Follow juga sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi dan juga Pak Dadi. Thank you very much. See you on the next video. Bye.